sebagai ilmu. Walaupun kami mungkin agak senior doa, tapi pasti banyak kekurangan. Ya, baik. Dari penjelasan Ustaz Al-Fadhil Syekh tadi, kami tentang Al-Fatihah itu mungkin para nanti yang muslimnya ini akan mengerti sudah bahwa Fatihah itu adalah salah satu dari rukun sholat yang tidak boleh cacat atau melewati salah kata yang mengakibatkan tidak sah. Nah baik, mudah-mudahan kami yang hadir pada saat ini menimba ilmu ini mendapat ilmu itu dan mengamalkannya serta menaruhkan kepada para jamaah masing-masing di lingkungan kami. Di sini Ustaz mohon izin bertanya, di antara rukun Fatihah tadi yang tidak bisa tertiga, kami menanyakan tentang syarat-syarat jadi seorang imam. Karena di tengah masyarakat itu kadang-kadang berpendapat siapa yang Tuhan itu jadi imam. Nah itu kan barangkali gitu ya. Nah dia Tuhan tidak bisa begitu dia ada yang menjadi imam. Ada juga yang kita suruh kayak ada Tuhan. Tidak ujar kalau biar jadi imam ada bisa ujar tahun bertampar. Nah itu ada berarti. Jadi seperti yang seperti apa imam ini yang kita selain berilmu tuh dan fasih membaca Al-Quran tadi, bagaimana yang kita layak kita dorong sebagai seorang imam walaupun misalkan yang tua, yang muda pun. Nah ini artinya sama-sama kolaborasi kita dengan kalau yang tua terus Yohan nah mungkin kali memilih kita orang yang anak sekarang. Itu saja. Jadi yang kedua, nah mana seorang imam itu yang afdal pembacaan fasih daripada lisannya, atau yang agak terkait tadi bertanggal R-nya adalah sambil untuk mengajar. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi di soal akhir. Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan mungkin bertanya. Ada? Mungkin satu soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz memberikan apa yang tadi disampaikan kita sangat bermanfaat bagi kita. Jadi yang saya tanyakan di sini Pak, sebelum saya tanyakan ini perlu saya sampaikan perkenalan dari Desa Polewali Marajaya Kecamatan Batu sebagai imam desa. Yang seterusnya pertanyaan saya ini sering saya dengar itu ada 29 huruf hijaiyah kalau tidak salah Pak ya. Sering orang itu bilang ada yang 7 tidak masuk dalam surah Al-Fatihah. Yang saya tanyakan itu yang mana-mana huruf hijaiyahnya itu, yang 7 itu. Kan ada 7 katanya di dalam surah Al-Fatihah itu tidak masuk hurufnya. Oh iya. Barang siapa yang membaca di dalam sholat itu maka sama membuka pintu neraka 7. Mungkin itu saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir soal law yujad harfna. Satu pertanyaan terakhir kita persilakan untuk para santri lagi Pak. Ya, dipersilakan untuk para santri satu orang untuk bertanya. Ya, jangan malu. Biasanya apa yang terjadi ketika di pondok pesantren itu kali ini imamnya kenapa mungkin tidak pakai bismillah atau lain sebagainya. Mungkin hal itu yang bisa menjadi pertanyaan. Satu orang main bubur di situ aja. Ya. Apa pertanyaannya? Ya. Ini magnetnya di dalam. Padahal loh. Jangan malu kalau misalnya ada Padahal loh.
Nggak masalah, jangan malu. Di belakang tadi korbannya apa? Itu kalau misalkan sampai nggak ada, berarti bisa dilakukan dengan dua pertanyaan tadi. Kemudian nanti kalau memang sedikit pertanyaannya, yang pertama tadi tentang kriteria imam yang bagus untuk menjadi imam itu seperti apa? Lalu, apakah yang keturunan atau yang R-nya itu ada tenaga apa? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ada 7 huruf di dalam surah Al-Fatihah, yang mana itu tidak masuk atau gimana tadi? Nah kalau seandainya itu membuka hijayah, ya. Pada tahun Kepada Al-Mukarram Ustaz Syamsul Fadli SMA, kita persilakan untuk menjawab pertanyaan dari para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Awal pian jelas mendengar nih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang luar biasa. Sebelum ulun menjawab pertanyaan pian, pian dia mulai di mana dulu? Pon, pakapuran perak diraha hari-hari nah dia di situ. Oh hambuku ala biu, masya Allah. Sakalinya kepadaan jualah. Hambuku babirik lah, hambuku babirik. Antok karo, lu rancak jemisi raja di situ, rancak jemisi di masjid Guru Rasyidi. Enggak, enggak. Alhamdulillah. Baik. Apa kriteria imam yang baik dalam sholat berjamaah? Sebenarnya kan ini sudah dibahas di dalam kitab-kitab fikih, khususnya dalam kitab fikih alam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah selain orang itu faqih, orang yang mengerti hukum ahkam tentang fikih yang ada di dalam sholat, minimal fiqhus sholat, yaitu fikih sholat di situ. Sehingga pada saat ada pertentangan atau kontradiksi dua hadis Nabi, yang satu mengatakan yang paling berhak untuk jadi imam itu adalah aqra'ukum, yang paling fasih, paling bagus, paling banyak, paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ada juga riwayat yang lain yang mengatakan adalah yang paling faqih, paling alim. Kemudian ada ulama ahli hadis menggabungkan dua hadis yang secara zahirnya ini kontradiktif, mengatakan bahwa kalau dua hadis ini kita bisa gabungkan, kenapa tidak? Artinya orang itu bacaannya paling bagus, paling fasih, paling banyak hafalannya, ditambah dia juga faqih dalam makna, dalam konteks di bagian sholat. Walaupun misalkan kepakarannya di bidang mawaris, warisan, di bidang qadaya mu'asirah, permasalahan-permasalahan kontemporer, fikih-fikih yang masa kini, ia belum mengerti. Tapi di bidang sholatnya ia mengerti dan dia hafalannya banyak, bacaannya fasih, maka dia lebih pantas untuk menjadi imam dan tidak terikat dengan umur, tidak terikat dengan umur. Meskipun ada rentetan susunan yang disebutkan dalam
kitab-kitab fikih oleh ulama fikih, tapi itu hanya sebatas ketika adanya dua pilihan yang selalu draw, selalu sama. Dilihat umur sama, dilihat hafalan sama, fasihnya sama, bini sama pada seikom. Ada nang dua sama pada haji pulang jangan. Ada bahkan di dalam fikih itu disebutkan kalau sama kita harus draw terus kada ada pemenang nih. Bila juga angkat takbirnya. Jadi sampai disebutkan di situ, maka pilihlah yang lebih ganteng ya pulang. Ada sampai segitunya. Tapi kan kadang mungkin juga kita hati dulu kan, dicek dulu berapa bini ya, berapa anak, kadang juga kita bisa mengetahui mana di situ yang paling berhak. Memang kan idealnya setiap langgar masjid itu ada imam ratibnya dan dipilih yang terbaik, dan pengurus masjidnya juga jangan pamalar. Maksudnya jangan pamalar itu imam masjid digaji kayak gaji apa? Gaji maajar TPA di pedalaman 200.000 sebulan, kasihan sih deh. Untuk berada di posisi jadi imam itu yang harus kita lihat berapa pengorbanan yang ia lakukan, belajar tajwid sampai inya kawafasih seperti itu yang kita hargai istilahnya. Jadi orang seperti itu, jadi memang yang anumkah, yang tuhakah itu kada jadi acuan sebenarnya, tapi dilihat dari fasih tidaknya dia membaca Al-Quran. Artinya apa? Pelajarannya adalah yang tua merasa kurang fasih, jangan berbisa, bahasanya jangan merasa aku ini lebih tua daripada ikem ini hanya dia masuk pesantren aku ini pengalaman dah, itu bahasanya kan ada tuh. Sama begitu juga yang muda, posisikan diri menjadi orang muda, jangan merasa seperti orang tua sehingga tidak menghargai dan menghormati orang yang tua. Jadi yang tua melihat kalau ada yang muda punya potensi luar biasa di bidang Al-Qur'annya, maka surung ia. Inilah yang akan mencetak generasi yang baik nanti. Jadi jangan sampai ego kita yang tua ini akhirnya menutupi kebenaran potensial yang ada di dalam diri seseorang itu. Jadi memang kalau bagusnya itu yang tua kalau sudah uzur ya baca doa lah, ngambil berkahnya. Nang imam nih apalagi ayat panjang ya mudah-mudah lah. Karena jadi imam ini bukan soal kita kemudian selesai sholat diterima sholatnya karena rukun-rukunnya sudah pas, tidak sebatas itu saja, tapi juga bagaimana sembahyang kita ini kita bisa menikmati, baik kita imam maupun makmum. Jangan sampai makmum ini menggerutu di hati kada khusyuk sembahyang. Kenapa? Bacaan kita ini ada yang sakit parut lah aja, ada yang sakit telinga, macam-macam. Jadi selain bacaan bagus, ada juga tips yang ulun tambahkan. Orang itu soleh, orang alim itu tidak ada jaminan dia soleh. Ya boleh, iyalah. Orang alim itu tidak ada jaminan dia soleh. Tapi kalau alim menurut versi Allah pasti dia soleh. Sehingga Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang ulama itu menurut Allah adalah orang yang selalu takut kepada Allah. Berarti soleh, dirinya soleh. Bukan orang yang hanya punya wawasan yang luas, punya kedudukan di masyarakat, dituakan, tapi sebenarnya dia tidak soleh. Imam yang soleh, maka bacaan yang keluar dari mulutnya itu sebenarnya keluar dari hatinya. Sehingga bacaan itu membuat orang yang mendengarnya makin dekat dengan Allah, makin suka dengan kalam Allah. Beda dengan orang yang membaca Al-Quran hanya keluar dari mulut, tidak keluar dari hati. Jadi selain dia tadi bagus bacaan, dia juga soleh, ditambah dia khusyuk dalam membaca. Jadi ya tadi
bekerja sama dengan baik antara yang muda dengan yang tua, tidak mengandalkan ego masing-masing. Yang kemudian terkait yang pilat tadilah, yang pilat tadi. Iya. Nggih. Iya. Bujur. Jadi memang orang yang pilat, ini secara ilmiah, kita jujur secara profesional bahwa orang yang pilat itu kada pasnya membaca huruf ro. Itu jelas. Karena ingin melafalkan huruf ro itu tidak dari makhrajnya. Tapi orang kita ini sudah berusaha dah, mulai lagi halus, dikarik sudah pakai atap. Ya boleh pakai atap bayar itu, pakai atap kan. Sikat gigi, kada bisa-bisa juga. Ini kan ma'dzurun syar'i. Orang ini dimaafkan. Kada boleh kita mengatakan bacaannya salah. Kada boleh kita mengatakan bacaannya tidak diterima. Sidin je pilat, berarti kada pas menjambat huruf ra yang ada di sirata. Berarti batal sembahyang kita nih. Nah kada kawan. Selama disebut orang itu ma'zur, berarti dimaafkan. Bacaannya dimaafkan. Akan tetapi dibandingkan dengan orang yang kada pilat, ya itu pasti sudah yang kada pilat lebih baik daripada yang pilat untuk di huruf itu saja. Untuk di huruf itu saja. Jadi kan huruf tadi berapa? 29. Ra kan salah satunya. Sidin di huruf yang lain pas berataan, suara bagus luar biasa, tajwidnya mantap luar biasa. Salahnya sebutin aja, ra-nya pilat. Nang sidin nang ini ra-nya kada pilat, tapi kopnya ada pas, dotnya ada pas, berapa dah? Tetap lebih baik yang pilat tadi. Jadi sebenarnya penghukuman orang itu lebih baik atau tidaknya bukan dilihat dari R-nya saja, tapi secara keseluruhan. Banyak itu kori-kori, bahkan di Mesir pun ada nang pilat. Jadi beberapa waktu lalu ulun ada mengisi seminar tajwid pada para ustadz-ustadzah. Jadi kebetulan di antara ustadznya ada yang pilat. Jadi ada di antara ustadznya yang pilat. Bagus lagi suara sidin bagus, bacaan sidin bagus. Ya tadi pilat. Ada di antara ustadz yang menanyakan hal yang sama seperti yang tanyakan. Jadi jerik kita jangan sampai imbah ulun keluar dari ruangan ini pian bakal lagi berdua nih. Jadi tadi ya orang seperti itu kan ma'zur, sudah dimaafkan, tidak mengapa. Kecuali tadilah seikung nih bagus bertahan tadi dah, kecuali R-nya yang seikungnya juga bagus bertahan dan R-nya pas, maka dia yang paling berhak untuk jadi imam. Tapi kan susah kita hendak mencek pulang itu, meneliti umat, tanding dahulu lah jangan. Susah kita ini. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang pertanyaan kedua apa tadi? Yang 29. yang ada di Fatihah. Huruf sa, huruf kha, zai, huruf shin, huruf dha, 5 dah. Huruf apa lagi? Fa, 1 lagi. Qaf, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, ha, sa sudah. Iya sudah. Huruf jim. Berarti huruf jim, huruf sa, huruf kha, huruf zai, huruf shin, huruf dhad, huruf dha, dan huruf fa. 7 huruf ini yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. 7 huruf dan sama bilangannya dengan 7 ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Dan sama dengan bilangan abwabun nar, itu pintu api neraka. Yalah, ya boleh. Yalah 7. Jadi yang pertanyaan tadi itu apa? Contohnya kalau ada membaca huruf itu di dalamnya, umpamanya
kan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dibaca sini itu kan Ah. juga berubah. Ah. Masuk huruf yang tadi yang ada. Jadi kalau mengucapkan huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu salah dan lari kepada huruf ya salah satu yang 7 tadi, maka seolah-olah membuka pintu api neraka, itu kah? Masya Allah. Yang jelas itu pastinya tidak benar. Kenapa jadi tidak benar? Pertama dulu, vonis orang itu surga dan neraka itu kada boleh kan. Yang memasukkan ke surga ke neraka itu kan hak prerogatif Allah. Iya, sama membuka, nggih. Sama itu kan bahaya itu kalau soalnya orang yang salah setiap hari membuka pintu neraka, terbukaan jadinya, nggih. Ya, nggih. Nggih. Mulai dari Nggih. Alhamdulillah. Ya. Ya. Nggih. Ya, benar. Jadi hal seperti itu kadang itu ilmu cocok logi kan. Ilmu cocok logi untuk menakut-nakuti supaya orang ini bujur-bujur membaca surah Al-Fatihah itu dengan benar. Tapi hakikat dari kebenaran itu tidak bisa kita pastikan dan kita benarkan. Kenapa? Segala sesuatu dalam agama ini harus berdasarkan dengan dalil-dalil yang jelas. Baik itu ada Al-Qur'annya, baik itu ada hadisnya, ada ijma dari pendapat ulama maupun qiyas dan seterusnya. Yang jelas kesalahan mengucapkan sin terbaca shin itu ya tidak bisa kita katakan seolah-olah membuka pintu api neraka. Itu kasihan kita, ya terlalu keras kasihan berapa banyak dan mohon maaf lah kita ini baca Quran ini kada selamanya bujur terus dan kada selamanya salah terus, dan itu tak terkecuali siapapun nang qari nomor 1 dunia kah, nang beri seminar kah, nang bisi sanad kah, nang belum isi sanad kan sama. Di antara kita nih seberatan bisa salah bisa bujur. Wah ini bujur sejam kemudian kada ada jaminan bujur ulang. Ulun tadi membaca Al-Fatihah tadi bisa tak salah bisa juga bujur, dan itu hubungannya dengan lidah kita ya bisa tak salah karena lidah tak bertulang. Makanya terus kita tuh membaca Al-Quran dituntut dalam Islam supaya bacaan kita ini kalau sudah bujur tak harus kada lagi tersalah. Jadi jangan sampai gara-gara tadi akhirnya orang merasa membuka pintu neraka terus kan jadinya. Memang seperti itu tidak pernah kita temukan baik dalam kitab tajwid Quran maupun kitab hadis, tafsir dan sebagainya, belum pernah kita temukan. Jadi sebenarnya itu hanya menakut-nakuti saja. Wallahu a'lam bishawab.